Malut United berhasil mengejutkan publik setelah mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-0 di Gelora Bung Tomo. Kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi Green Force yang harus menelan pil pahit 3 kekalahan beruntun di Liga 1 Indonesia. Paul Monster harus menerima kenyataan pahit taktiknya kali ini, kalah efektif. Strategi long ball yang sering digunakan Persebaya Surabaya ternyata mudah diantisipasi oleh lawan. Kekalahan ini semakin menunjukkan Persebaya Surabaya memiliki kelemahan dalam menghadapi tim dengan intensitas tinggi. Pressing ketat dan pemanfaatan sisi sayap menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan Green Force. Lini tengah Persebaya Surabaya yang biasanya dikomandoi Muhammad Rashid tampak kehilangan kreativitas. Bruno Moreira yang biasanya menjadi ancaman dari sisi sayap juga sulit berkembang akibat pressing tinggi dari Malut United. Banyak bonet yang merasa gaya bermain Persebaya Surabaya sudah terlalu mudah ditebak oleh lawan. Strategi long ball yang diandalkan Munster dianggap tidak cocok untuk kompetisi sekelas Liga 1. Bonek juga menyarankan peningkatan intensitas pressing agar tim bisa tampil konsisten selama 90 menit. Kelemahan stamina ini seringkali menjadi titik lemah yang dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol di babak kedua. Selain perubahan taktik, Munster juga harus memaksimalkan peran pemain kunci seperti Muhammad Rashid dan Tony Firmansyah. Kreativitas di lini tengah sangat dibutuhkan untuk membongkar pertahanan tim lawan. Bruno Moreira, kapten Persebaya Surabaya, mencatatkan noda merah dalam karirnya di Liga 1. Pemain yang dikenal dengan kemampuan eksekusi penalti yang sempurna ini akhirnya mengalami kegagalan untuk kali pertama. Eksekusi penalti Bruno yang mengarah ke sisi kanan gawang gagal menembus jala gawang Malut United yang dikawal Dida. Ini menjadi momen yang tak biasa mengingat Bruno sebelumnya sangat andal dalam mengeksekusi penalti. Bruno tercatat telah mengambil 9 penalti sepanjang karirnya bersama Persebaya Surabaya. Dari 9 kesempatan tersebut, 8 diantaranya berbuah gol, sementara 1 eksekusi yang gagal baru saja terjadi kemarin. Sebelum kegagalan tersebut, Bruno selalu tampil dingin di depan gawang lawan. Ketika mengambil penalti, ia bahkan mencetak 3 gol penalti musim ini yang menjadi bagian penting dari perjalanan Persebaya Surabaya di Liga 1. Namun, kegagalan penalti ini tak hanya menjadi ujian bagi Bruno secara individu. Ini juga menjadi tantangan bagi Persebaya Surabaya untuk bangkit dari kekalahan di pekan ke-19 agar tetap bersaing di jalur juara. Momentum kebangkitan Bruno akan sangat dinantikan pada laga berikutnya. Persebaya Surabaya harus segera kembali ke jalur kemenangan agar tetap bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Sebelum menghadapi Maluku United dalam lanjutan Liga 1 Indonesia, Persebaya Surabaya resmi merilis jersey keempat mereka musim ini. Informasi mengenai rilisnya jersey keempat diinformasikan melalui akun Instagram @persebayastore. Setelah memiliki jersey warna hijau kandang, putih tandang, dan merah ketiga, maka jersey keempat Persebaya adalah kuning sebagai warna dasar. Selain warna kuning yang menjadi warna dasar, terdapat juga ornamen hijau dan merah yang semakin membuat jersey tersebut terlihat apik. Adanya pemilihan warna kuning sebagai jersey keempat dari Persebaya musim ini. Magis jersey merah sudah habis. Persebaya Surabaya harus segera bangkit usai menerima kenyataan pahit setelah dihajar PSS Sleman
dengan skor telak 3-1 pada pekan ke-18 Liga 1 Indonesia. Ada sorotan menarik terkait penggunaan jersey merah atau jersey alternat Persebaya Surabaya musim ini. Kekalahan dari PSS Sleman menandai magis dari jersey merah tersebut tampaknya mulai memudar. Sejauh ini, jersey merah telah dikenakan Persebaya Surabaya dalam 7 pertandingan dengan hasil 4 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Total poin yang diraih dari penggunaan jersey ini adalah 13 poin, yang tidak sebaik performa dengan jersey utama atau away. Untuk jersey hijau, yang merupakan identitas utama Persebaya Surabaya, statistiknya jauh lebih mengesankan. Dari 9 pertandingan, dengan jersey hijau, Green Force berhasil meraih 6 kemenangan, 2 hasil imbang, dan hanya sekali kalah, dengan total 20 poin. Sementara itu, jersey putih yang digunakan dalam laga tandang memberikan hasil yang cukup stabil dari 2 pertandingan dengan jersey putih. Persebaya Surabaya mencatatkan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang, menghasilkan total 4 poin. Dengan performa ini, jelas terlihat jersey hijau memberikan dampak paling positif bagi Green Force. Hal ini semakin menambah harapan Persebaya Surabaya dapat bangkit saat kembali mengenakan jersey kebanggaan tersebut di laga berikutnya. Pertandingan di Gelora Bung Tomo besok akan menjadi momen penting bagi Green Force untuk membuktikan mereka masih layak berada di papan atas. Dengan persiapan yang matang, Persebaya Surabaya berpeluang besar untuk meraih kemenangan meyakinkan. Jersey hijau yang akan dikenakan Persebaya Surabaya di laga ini diharapkan kembali membawa keberuntungan bagi tim. Dengan catatan positif sebelumnya, jersey ini menjadi simbol kebangkitan yang diharapkan oleh seluruh pendukung Persebaya Surabaya. Persebaya tanpa Francisco Rivera. Francisco Rivera terus menunjukkan performa impresif di Liga 1 Indonesia bersama Persebaya Surabaya. Gelandang asal Meksiko itu menjadi motor serangan utama Green Force dengan catatan statistik yang luar biasa. Hingga pekan ke-18, Francisco Rivera memimpin daftar pemain Persebaya Surabaya dengan rata-rata umpan kunci tertinggi. Ia mencatatkan 2,2 key passes per pertandingan, jauh meninggalkan rekan-rekannya yang lain.